Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita masuk ke tahapan yang disebut ini apa level 4 ya. Level 4 itu adalah separation system. Jadi kalau kita lihat di level separation system ini mungkin yang perlu diketahui bahwa UTS-nya ini ya berupa tugas yang sudah diberikan oleh Bu Emma. Tugas yang diberikan oleh Bu Emma itu yang kalian diminta untuk membuat dari level 0 sampai 4 dengan itu adalah yang nanti menjadi UTS-nya ya. Sementara tugas yang saya berikan itu bagian betul-betul tugas. Jadi itu nanti punya porsi 20-25% dari nilai akhir UTS-nya. Lalu UTS-nya itu ya berupa tugas yang sudah diberikan oleh Bu Emma itu. Nah, sekarang saya masuk ke separation system ya. Separation system di sini sebentar ya, saya mesti ngarahkan ini. Ya, jadi gini Aloy, kamu kan kalau kamu harvest ini untuk yang sempat berarti berapa titik? oh sebentar ini datanya lagi diambilkan. Ya, jadi tunjukkan saya COD-nya. Karena ini sebetulnya ya sudah selesai itu. Ini berarti yang depannya baru hari ini masuk ke yang stationary itu. Hari ini masuk stationery. Saya butuh data COD-nya, tunjukkan saya dulu. Nanti saya pandu lagi, saya mau ngajar ini ya. Nanti kamu kontak saya lagi ya. Ya. Oh iya, terima kasih. Ya. Oke, berarti kan saya sekarang mesti masuk ke separation ya. Nah, masuk ke separation. Ini kelihatan ya layarnya ya. Kelihatan, Bu. Oke, kita masuk ke separation system. Kita masuk ke separation system, maka di sini kita bisa lihat bahwa jadi dari level 2 dan 3, level 2 dan 3 kita tahu apa? Komponen-komponen keluar reaktor, betul kan? Karena di level 3 itu sistem recycle yang sudah ada reaktornya. Jadi kita sudah tahu komponen yang keluar reaktor itu apa saja.
Ya kan? Kita harus tahu sistem separasi yang keluar dari exit stream and component flow. Jadi kita sudah tahu bahwa kira-kira yang akan keluar di separasi itu yang apa saja. Berarti kita kan harus tahu jenis alat separatornya. Ya. Lalu kemudian specify a separation system as a function of the design variable. Ya kan? Jadi kamu mesti mikirkan, ini mau diseparasi pakai alat apa? Distilasi, ekstraksi, ya kan? Distilasi, ekstraksi, dan seterusnya itu. Ya kan? Itu yang kamu perlu tahu. Oh, sorry. Nah, kemudian kalau kita lihat dari outline-nya itu seperti ini, ya, outline separation system. Jadi misalnya katakanlah kamu punya reaktor sistem. Reaktor sistem ini keluarnya apa? Oh, reaktor sistem ini keluarnya ada fase gas sama cair. Nah, ini yang kamu harus tahu. Kalau ada fase gas dan cair, gitu, misalnya, atau semuanya gas tapi tinggal dipisahkan, maka kamu tidak perlu bingung antara vapor recovery system sama liquid separation system, tidak perlu. Jadi general structure dari sistem separasi itu vapor liquid proses. Jadi kalau kamu punya liquid sama vapor, maka kamu harus memproses untuk memisahkannya gimana, ya kan? Kemudian ideal liquid mixture, ya kan? No close boiler. Jadi tidak ada close blower system, boiler system. Nah, phase split reaktor exit. Jadi reaktor exit ini mau dibagaimanakan? Nah, ini harus dipisah. Kalau mau dipisahkan fasenya karena dia keluar dari reaktor itu adalah vapor and liquid, maka dia dipisahkan satu ke atas, satu ke bawah. Ya kan, vapornya ke atas. Nah, kalau vapor ini dipisahkan vapor ke atas dan liquidnya ke bawah, maka di vapor ini mau bagaimana? Oh, ada gas yang harus dikembalikan, tapi hati-hati ada inert. Kalau ada inert maka mesti di purge. Nah, kamu mesti lihat ini. Look at this. Purge itu hanya ada kalau dia memang di fase yang gas-gas gitu. Jadi gas yang mau dikembalikan itu mesti ada purging-nya. Nggak ada liquid itu, purging nggak ada liquid. Ya, jadi purge ini hanya berlaku for the vapor or gas system. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini, oh ternyata ini mau dikembalikan, tapi harus ada yang di-purge, dibuang sebab di dalamnya itu ada inert. Ya, dalamnya ada inert sehingga dia harus dibuang. Nah, kalau sudah, nah vapor recovery ternyata kenapa dikembalikan? Ternyata dari vapor recovery system ini itu ada mungkin yang kondens sehingga dia perlu dimasukkan ke sini. Kalau enggak ya enggak usah ada arus ini, panahnya ke bawah ini enggak perlu ini yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat liquidnya juga dikembalikan lagi. Jadi depend on feed-nya ini memang dia fasenya ini berarti gas liquid reaksinya. Sehingga ada liquid yang harus dikembalikan lagi ke sistem gitu loh reaksinya. Nah, sekarang persoalannya phase split reactor exit. Di phase split ini apakah ada decompose problem? Nah, ini adalah vapor and liquid recovery system. Decompose problem, you know what decompose problem itu maksudnya ada enggak yang memang bisa terdekomposisi. Ya, dengan pemisahan ini dia terdekomposisi atau ya enggak. Jadi kan kamu tidak mengalami perubahan komponen kan kalau tidak ada terdekomposisi. Cuma itu aja ini peringatannya gitu loh. Nah, sekarang masuk pada vapor recovery system. Vapor recovery system ini itu tujuannya apa? Untuk mentransfer valuable component to a liquid stream. Jadi misalnya kalau ini ada yang bisa dipakai di sini, ya kan, valuable dan dia pada waktu vapor recovery itu dia bisa condense, maka dia masuk ke liquid separation system, ya kan? Nah, location if gas recycle and purge is present. Jadi di mana letaknya ini? Kalau ada dibutuhkan gas untuk di recycle dan ada purge, dia harus diletakkan di mana? Ya, tipe vapor recovery sistemnya mau apa? Kamu mau pakai apa untuk vapor recovery sistemnya itu? Ya kan?
apakah kamu mau pakai flash, ya kan? Kalau kamu pakai flash, berarti kamu ngambil uapnya sebagian liquidnya ke bawah. Begitu di flash, dia langsung ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke bawah yang liquidnya, ya kan? Atau kamu mau pakai vapor recovery system yang bagaimana? Ini yang perlu dibahas, dipikirkan gitu ya. Model recovery systemnya apa? Nah, kalau liquid separation system itu misalnya distilasi, ya toh, distilasi karena masuknya kan liquid. Ya, kemudian dia dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ya kan? Jadi liquid separation system ya sudah pakai distilasi misalnya. Atau katakanlah keluar dari reaktor sistem itu semuanya liquid. Bukan gas sama liquid, kamu tidak perlu phase split, tidak perlu splitting the phase. Fasenya tidak perlu di split sudah. Jadi kamu langsung pasang distilasi di sini, ya kan? Kalau memang mau memisahkan kalau yang keluar liquid-liquid gitu ya. Nah dari distilasi itu bottom yang light end itu adalah yang atas, ya bottom product atau light product. Nah itu yang mana yang mau diambil untuk di recycle kan gitu. Jadi kita mau menghilangkan light end kalau kontaminat produknya itu ada, ya toh. Nah, sequencing alternatif and heuristic. Itu maksudnya kamu mesti lihat ini cukup K1 distilasi saja atau you have to do 2 ya. Jadi dibuat itu in sequence ya, berurutan. Ya, berurutan. Nah, ini. Lalu kemudian perhatikan berapa itu desain dan cost-nya itu nanti kamu mesti ngitung berapa biayanya dan desainnya itu biasanya kalau distillation liquid separation system itu kamu mesti menghitung berapa jumlah tray-nya dan kamu harus ingat nah ini yang biasanya jadi penyakitnya itu di sini saya mesti jelaskan ini. Oke, saya mesti jelaskan tadi yang jadi penyakitnya itu maybe you don't understand. Ya kan? Kamu pakai reboiler total atau reboiler parsial. Nah, itu yang kamu harus paham di situ. Nah, ini saya minta kamu diskusikan, saya kasih ini ya. I think I will share screen. Nah, sudah kelihatan whiteboard-nya ya. Nah, saya akan tunjukkan ke kalian. Yang harus kalian lakukan itu ini seringkali yang menjadi problem ya. Ini, saya mau tunjukkan kalian ini. Ya, jadi kalau kamu memakai kolom distilasi ini nanti saya bagi breakout room, oke? Kamu kalau memakai kolom distilasi, ya, ini feed-nya masuk di sini, ya. Then you go for here, ya kan? Ya kan? Kemudian kalau kamu di sini,
Oke, kalau kamu pakai di sini ini, kok bisa begini? Oke, I make the new one. Oke, jadi kalau misalnya kita punya begini, this is a distillation column, ini adalah feed, kemudian ini begini, ya. Ini liquid, oke. Dan the other one itu ini, ya kan, kemudian kita, ya kan, ini begini, ini begini. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau ini kondensornya itu total, ini reboilernya parsial, kondensor total ini reboiler parsial ya. Saya ingin kamu untuk memastikan, ya kan, gitu, komponen masuk di sini, ini saya sebut A, di A ini suhunya suhu apa? Ya kan? Di sini, di destilat ini suhunya suhu apa? Ya. Komposisi ini dan ini bagaimana? Komposisi sama atau berbeda? The same thing itu juga terjadi di bottom product. Ini kan bottom ini bottom product ini. Bottom product. Ya. Di bottom product, saya mau tahu T di sini itu apa? Berapa? Ya toh? Nah, T di sini itu apa? Yang di recycle itu T-nya apa? Ya kan? Lalu kemudian ini dan ini komposisi sama atau beda? Oke? Kamu harus bisa menjawab ini. Sudah sudah di capture ya. Kalau sudah di capture, saya bagi ke kelompok. Ya, karena kita ada 52 dan I have to divide breakout room-nya menjadi 52. Saya bagi 8. 8 ya. Atau 7. 7 room. Ya, 7 room. Oke. Saya kasih waktu, I think I will give you 15 sampai 20 menit ya. Sekarang jam 13.39, 13.40. Oke, 13.40 berarti pukul 2 ya. Pukul 2 kita balik lagi ya. Pukul 2 kita balik lagi. Oke. Iya. Iya loh, itu
Halo. 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 Gimana? Bagus Yosi. Pendapatmu itu kurang bagus menurut aku, Yosi ya. Dari kita cuy, ayo. Ayo cuy. Pada. Mau denger tak aku lagi ngapain nih, aku lagi ngepick gitu. Aduh. Aku. Nah. Nik, kamu paham tak Nik? Aku nggak paham sih. Aku enggak apa. Maksudnya boileri parsial ambek Selitang kelompok 1, kamu yang mau bicara? Ada Selitang, ada Firman, ada Hans, ada Ivander, Stevi, Tan, Geraldo. Siapa yang mau bicara? Ya saya Bu. Saya itu siapa? Hans Ngomong. Bu, Hans. Ayo Hans, kamu ngomong. Gimana? Kamu mau share screen share saja? Oh enggak Bu, enggak ada share screen. Oh sebentar, kok kameraku gelap. Kalau kamu tidak ada share screen, lalu apa jawabannya? Ya jadi kalau Nggak, misalkan saya kita... nggak bisa lihat ya. Kok saya nggak bisa lihat ya? Kok gelap gitu ya? Oh kamera sudah saya nyalakan Bu. Hah? Tuh, celoko ini. Saya sudah open cam kok Bu. Oke, gimana Hans? Ya. Menurut kamu gimana Hans? Kalau kelompok kita tadi bahas tadi untuk suhunya, kalau misalkan yang antara A sama L-nya itu yang suhu A-nya pasti lebih tinggi Bu daripada yang L, daripada liquidnya, karena Suhu A-nya sama L-nya pasti lebih tinggi. ya pasti lebih tinggi yang suhu A Bu. Kenapa? So Karena- let me write down here. Saya share ini. Suhu A-nya lebih tinggi dari suhu yang liquidnya Bu. Suhu distilatnya. Iya. Berarti dia
suhu apa itu? Bubble atau dew? Sebentar, Bubble Bu. atau dew? Oke, belum tahu ya. Pokoknya Belum, Bu. lebih Boleh tinggi itu, gitu. iya, cuma lebih tinggi gitu. Maksudnya Tapi yang tidak tahu bubble apa dew. Oke, sekarang saya tanya, what is about the compost? Ganti aja, ganti kelompok lain. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 itu Amelia Winoto, Ivan Wijaya, Kevin Chandra Halim, Nicholas, Sebastian, Rosalia Haris, Yosia, Darmatia, Ivan Fadila, Ivan Wijaya. Ayo, siapa yang mau ngomong? Saya ingin tahu what is the composition yang di atas itu. Dan pendapatmu suhunya bagaimana yang di upper itu? Halo, Bu. Saya Amelia, saya mau Amelia. menjawab, Bu. Ya, Kalau silakan yang Amelia. kalau yang atas itu suhunya bubble, Bu. Yang atas suhunya bubble. Kalau menurut kelompok kami tadi. Yang A ini. Iya. Yang A bubble. Iya, Bu. Terus yang L apa? Suhunya sama berarti? Beda, Bu. Beda. Kan Berarti yang L ada apa? kondenser. Mestinya lebih Yang L-nya apa? Hah? mungkin subcool, Bu. No, I think lu ini sudah belajar itu toh. Sudah belajar OTK 3 belum? Lagi Lagi kelas ngambil, Bu. paralel, Bu. Sedang kelas. Sudah masuk ini belum distilasi? Sudah masuk kelas distilasi? Udah, Bu, materi destilasi lagi jalan. Nah, sudah ngitung enggak? T-nya bagaimana? Belum, Bu. Oh, memang belum diajari ngitung itu? Baru ngitung neraca masanya gitu sih, Bu. Oke, kamu harus perhatikan ya. Supaya kamu nanti itu kamu dapat pemahaman betul. Saya enggak mau kasih tahu kamu. Ya, jawabannya enggak mau saya kasih tahu. Tapi supaya ini menjadi catatan buat kamu di OTK 3, you have to understand how about the composition sekarang. Komposisinya gimana? Sama atau beda? Kelompok berapa? 2 ya? Atau move ke kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 ada Erian, Erik Christian, Ferenska, Antoni, Chandra Julian Putri, Ervan, Feren, Aurin, Jessica, Vivi. Nah, ayo jawab. How is the composition? Menurut kelompok kami sama, Bu, harusnya. Kenapa kok sama komposisinya? Karena kalau menurut saya, untuk suatu komposisi yang sama nanti kan pasti suhu, maksud saya gini, Bu, kalau misalkan suhu Ju sama suhu bubble itu berbeda, berarti dia itu berjalan di satu komposisi yang sama gitu maksud saya. Iya, komposisinya harus sama itu, karena keseimbangan di sana. Jadi yang di atas ini, ya, yang di atas ini, di atas yang A ini itu adalah vapor. Lalu dia dikondensor, terus dia jadi liquid. So, keseimbangan ini, ya, jadi komposisinya harus sama. Tapi suhunya itu nanti kamu harus cari tahu itu. Suhu di sini sama enggak. Kalau enggak itu suhu apa gitu ya. Oke, terus masuk ke kelompok 4. Kelompok 4 ada Dio, ada Albertus Cahyo, Dava, Devina, Nina, Yeries, Stephen Halim. Ayo kamu jawab yang untuk di bottomnya. Di bottomnya itu bagaimana kondisi di bottomnya itu? Menurut kamu gimana ini? Karena kondisi di bottom itu, kondisi di bottom ini kalau masuk ke reboiler itu posisinya apa? Fasenya apa? Liquid ya, Bu, nggak cair.
Ya, liquid betul. Tapi liquid dalam posisi yang bagaimana? Setimbangan. No, enggak ada liquid kesetimbangan itu yo. Dipikir no ya. Kalau dia itu kesetimbangan itu berarti dia berada pada dua fase dan dia bersetimbang. Tapi liquidnya liquid apa? Saturated atau non saturated? Hah? Saturated atau non saturated? Saturated ya, Bu? Iya, saturated, betul, liquid saturated. Sehingga suhu di sini itu akan suhu apa nanti berarti di sini? T bubble mungkin, Bu. Hah? T bubble. Iya, T bubble. Ini harus T bubble. Oke, sekarang saya masuk ke kelompok yang lainnya. Tadi berapa tadi? 3 ya. Sekarang 4. Kelompok 4, ayo ada. Oh, kelompok 4 sudah sih, kelompok 5. Kelompok 5, Albert Stephen, Karen, Gracilia, Hari Kismanto, Michael Mulyadi, Priscilla, Albert WDJJ, apa itu? Michael Mulyadi, ayo jawab itu yang untuk, kamu harus jawab yang untuk ini, di bottomnya itu. Di bottomnya ini yang keluar yang di recycle itu bentuknya apa? Apa itu? Fasenya apa? Apa? Betul, fasenya vapor, betul. Yang ke bottom ini, yang diambil sekarang apa itu? Liquid. Ya, yang diambil liquid. Bottom produknya berarti liquid. So we have the condensate, distilatnya itu, distilatnya liquid, bottom produk juga liquid ini. Ya kan? Nah, sekarang suhunya gimana? Suhunya sini, bottom sama suhu yang vapor ini gimana? Berbeda, Bu. Berbeda. Ya nanti dicek ya, waktu kuliah OTK ya. Ya, karena tidak sesuai dengan pemikiran saya, nanti dicek ya. Sekarang masuk ke breakout room 6. Ada Benjamin, Verigana, Leonardo Edward, Rizky, Leonardo, Valentino, Ferdi, William Leo. Ayo, menurut kamu itu bagaimana ini? I have to share screen. Ya, menurut kamu gimana ini? Suhu baliknya ini sama suhu yang bottom ini gimana? Komposisinya gimana? Mungkin saya coba jawab. Kalau menurut Ya. saya ini suhunya kayaknya sama, Bu. Soalnya kan dia masih dalam kesetimbangan uap cair, tapi uapnya sebagian di recycle dan cairannya diambil sebagai bottom product. Ya, suhunya sama. Suhu apa itu kalau sama? Suhu kesetimbangan. Ya, I know. You have vapor and liquid, then you are working with T-Dew and T-bubble always. Kalau kamu bekerja dengan vapor and liquid, kamu akan ketemu suhu dew and suhu bubble. Suhu apa itu? Harusnya di antara suhu dew dan suhu bubble. Nah, so I think you have to check nanti OTK itu ya. Ya, mesti dicek itu. Nah, vapornya jenuh enggak balik ini? Jenuh. Jenuh, ya. Kamu mesti cek itu. Oke. Sekarang masuk ke kelompok. Nanti kalau ngerjakan TA itu, ya itu saya sering kali nemukan yang salah itu gitu-gitu dulu. Breakout room 5 finish, 6 finish, 7 terakhir. Ayo ada Adi Surya, Aldelwin Wijaya, Karolinian Felix, Kenny Johannes, Muhammad Reza, Rio Virgo Valentino. Ayo. Kamu jawab ini bagaimana komposisi di bottomnya ini. Komposisi di bottomnya ini, saya have to share. Ini share. Oke, komposisi di bottom ini bagaimana? Yang kembali, vapor yang kembali dengan yang
bottom product itu bagaimana komposisinya? Ayo, ada yang bahas nggak? Nggak bisa. Itu nanti dipelajari ya di unit operation 3, kamu harus aware tentang itu. Kalau dia masuk ke rebroiler partial itu adalah liquid jenuh dan kembali dia masuk ke menara distilasi ini vapor jenuh, lalu bagaimana suhunya? Apakah suhu ini sama atau tidak? That is the most yang paling banyak most failure ya, banyak mistake, the most mistake yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, jadi nanti kalau kuliah OTK 3 saya minta kamu perhatikan itu. Karena itu nanti ngefek kepada kamu kerja tugas akhir, oke? Nah, sekarang balik kepada separation system ini. Sudah sampai sini. Design and cost ya, sudah sampai sini tadi. Saya share ini. Oke. Ya, jadi kita sudah sampai di sini, oke? Liquid separation system distillation, lalu saya kasih kasus seperti itu tadi. Dan menurut saya kamu harus bisa mencari tahu apa yang tadi saya tanyakan itu. Karena sudah ada yang benar, tapi juga masih ada yang salah. Dan saya tidak memberi jawabannya, supaya kamu mencari tahu jawabannya di kuliah itu, gitu ya. Sekarang ini kok mesti gini sih, nomor ya, jadi tadi sampai di sini, oke? Kita masuk ke ini. General structure of separation system, vapor liquid process. Jadi kalau kita mau memisahkan vapor liquid, apa? Phase split reaktor effluent. Jadi kalau memang ada liquid sama vapornya, yang reaktor keluar dari reaktor itu disebut reaktor effluent, itu jika memungkinkan ada pemisahan fase. Dan pilihlah separasi yang paling murah. Ya, kalau terjadi decompose separation problem, maka kamu harus bisa vapor recovery system sama liquid separation system. Kalau terjadi decompose separation problem. Jadi di separasinya itu terjadi dekomposisi. Ya. Nah, kalau terjadi dekomposisi, maka kamu harus mengambil vapor recovery system sama liquid separation system, dua sistem yang berbeda. Oke, possibility-nya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, keluar reaktor itu uap. Kalau keluar reaktor uap, kamu gunakan partial condenser. Maksudnya apa? Kalau keluar reaktor itu uap, kamu kalau ini bicara vapor liquid proses ya. Kalau prosesmu itu vapor liquid, tapi keluar reaktornya itu uap, maka kamu harus use a partial condenser. Kalau partial berarti sebagian uap, sebagian liquid. Terus di split, di flash, ya, di split, di flash supaya kamu bisa ngambil vapornya. Vapornya diambil tuh vapor recovery. Tadi kan saya sudah ngomong tuh ini tadi pakai flash, ya kan? Vapornya diambil ke vapor recovery, liquidnya ke liquid separation, ngerti? Jadi itu caranya untuk kalau kamu memang harus memisahkan komponen karena memang keluar dari reaktornya itu fasenya gas. Tapi komponennya itu terdiri dari A, B, C, D. Nah, kamu harus memisahkan A, B dengan CD-nya misalnya. Ya kan? Nah, oke, yang paling possible ya sudah partial condenser saja supaya AB-nya tetap dalam bentuk vapor, gas, CD-nya dia ngembun menjadi liquid. Lalu CD-nya itu dipisahkan pakai liquid separation supaya C-nya sama D-nya misah. Nah, A sama B yang gas itu tadi dipakaikan vapor recovery system. Ya. Nah, kalau keluarnya itu adalah vapor liquid mixture, jadi keluar itu sudah campuran vapor liquid. Kalau tadi kan vapor saja, sehingga kamu pasti pakai kondensor parsial karena sistemmu itu nanti gas liquid. Nah, tapi kalau sudah keluar reaktornya itu vapor liquid, ya gampang, tinggal pakai phase split. Ya, di split saja phase split. Kemudian baru pakai use partial condenser on vapor stream.
kemudian vapornya di recovery, liquidnya masuk ke liquid step. Ini caranya. Ya, jadi sebetulnya ini adalah cara-cara untuk kamu bisa nanti ngerjakan TA itu tahu, oh keluar reaktornya apa. Oh sudah gas liquid, ya sudah saya mau ngambil vapornya, saya mau pisahkan. Ini caranya, gitu ya. Nah kalau reaktor exit is liquid, nah keluar dari reaktor liquid, bagaimana? Ya sudah pergi ke liquid separation system. Jadi this is the step kalau kamu mau bikin separasi, caranya seperti ini. Oke, separation system kalau dia semuanya vapor. Nah ini, kalau dia semua vapor, tadi bilangnya apa? Kalau semuanya itu vapor, ya kan? Maka use partial condition pakai phase split in flash drum. Nah ini pakai phase split, kemudian vapornya diambil, liquidnya diambil ini. Phase splitnya ini adalah flash itu, flash separation system itu, ya kan? Flash drum itu. Oke, nah sekarang kalau reaktor effluent adalah semuanya liquid. Loh, keluar dari reaktor ini semuanya liquid. Ya sudah pakai liquid separation system saja. Nanti dia ada yang di recycle, ada yang ke produk, by product, dan seterusnya. Ini, ya kan? Tapi reaktor effluent two phase, ada 2 fase. Ya kan? Fase gas sama fase liquid. Ya harus di flash, sudah langsung di flash saja. Kalau tadi mungkin dikondensor dulu ya. Kalau vapor itu dikondensor dulu, terus kemudian baru dipisahkan ya. Nah kalau ini 2 fase ya sudah di flash saja, vapornya masuk ke vapor recovery system, liquidnya masuk ke liquid separation system ya. Jadi itu. Oke. Jadi clear ya. I think I have to record this. Yes. Jadi jelas ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa di level 4 ini kalau dia keluar dari possibility-nya keluarnya vapor pakai partial condenser. Kalau keluarnya itu vapor liquid maka kamu harus pakai phase split. Ya kan? Lalu kemudian kalau liquid ya pakai liquid separation system. Nah, detailnya itu seperti ini. Kalau vapor ya mungkin dia dikondenser dulu terus kemudian baru di split. Ya, kondensernya harus kondenser parsial karena kamu tetap mau menjaga ada vapor sama ada liquid. Nah, tapi kalau kemudian semua effluentnya itu adalah liquid, keluarnya itu adalah liquid, ya tinggal di liquid separation system. Tapi kalau sekarang keluarnya itu adalah 2 fase, gas sama liquid, maka di flash. Ya, di split, jadi yang uapnya naik, yang liquidnya ke bawah. Itu. Nah, kalau kita lihat flash tank sekarang, apa itu flash tank? Flash tank adalah purpose is to separate liquid and gas stream from reactor. Jadi kalau di reaktor sudah ada liquid sama gas, kamu harus pisahkan, kamu pakai flash, ya. Nah, sebelum flash tank itu biasanya kamu membutuhkan heat exchanger, compressor atau pressure reducer to adjust pressure and temperature. Karena flash itu usually they are working in the atmospheric temperature and pressure. Ya. Nah, karena dia bekerja dalam kondisi seperti itu, maka kalau suhu keluar reaktornya tinggi ya kamu butuh heat exchanger dong untuk menyesuaikan suhunya di flash. Kamu butuh kompresor. Nah, karena untuk apa? Untuk ngalirkan ke flashnya atau pressure reducer. Pressure reducer itu untuk menurunkan tekanannya. Ya. Nah, tangkinya itu harus diisolasi. Jadi kebanyakan ini persoalannya. Banyak flash tank yang tidak diisolasi. Sehingga tidak bisa sempurna flashnya ya. Nah, bolehkah flash tank bekerja pada different temperature and pressure? Bisa beda loh, bisa saja temperature-nya pressure-nya tidak atmosferik, bisa. Sehingga kamu mesti pakai kompresor untuk naikkan tekanannya. Tapi tebal tangki di flash tank-nya, flash drum-nya itu jadi tebal karena you are working with high pressure. Ya. Jadi biayanya itu adalah ya cost-nya itu tangki itu adalah sebagai bejana tekan. Ya, usually resident time-nya 10 menit. Jadi kalau ditanya berapa resident time di situ, usually 10 menit untuk itu. Jadi kalau kamu assume 10 menit terus dimarahin, ada toh yang marah-marah kalau nguji itu. Ya mungkin ya enggak tahu kenapa gitu ya. Tapi
marah-marah karena berapa itu? Kok diasumsi-asumsi, seenaknya asumsi-asumsi. Loh, asumsinya itu loh pakai mikir kok. Kan ada referensinya, ada textbooknya gitu ya. Nah, kan seperti itu. Loh, ada textbooknya. Nah, ini textbooknya kan dari desain proses textbooknya kan ada di PPK ini. Nah, itu usually you are using resident time 10 minutes gitu loh. Jadi kalau dikatakan, loh kok seenaknya aja asumsi, ya ditunjukkan textbooknya, mungkin yang nanya ya enggak ngerti gitu ya. Nah, itu ini bukan berarti melecehkan loh ya, cuma ngomong mungkin kan gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah distillation column sizing. Nah, sekarang kamu harus mengukur ukurannya kolom. Nah, ini sudah banyak softwarenya. To sequence column and find internal flow and number of theoretical state. Tapi ya karena masih belum ada softwarenya, itu mesti ada softwarenya untuk distillation itu, atau kamu mau pakai HYSYS, itu ada. Nanti kan minggu berikutnya ini akan latihan HYSYS. Then you can calculate the number of theoretical stages ya. Jadi berapa? Membutuhkan tahapan berapa itu? Splitnya berapa? Ya, sekarang kan masih ngitung-ngitung tangan kuno itu ya. Nah, kamu harus bisa mendapatkan equipment size dan utility flow ya. Berapa? Steamnya kamu butuh berapa? Kan gitu. Jadi kamu harus bisa menghitung theoretical efficiency dari volatilitas dan viscosity relationship. Makanya di distilasi itu kamu belajar hubungan antara volatility dan viscosity. Karena disitulah kamu akan menghitung theoretical efficiency. Artinya apa? Efisiensi dari traymu, dari platmu, dari traymu. Di dalam di tray itu nanti ada lubang-lubangnya ya. Apa mau pakai butterfly tray atau pakai single phase atau co-current gitu ya, macam-macam counter current. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Streamnya itu bersentuhan, yang uapnya naik, yang liquidnya turun. Dia bersentuhan, nah disitulah dia tercapai keseimbangan di masing-masing plate itu. Nah, nanti kemudian kamu menghitung berapa jumlah tray. Kalau jumlah traynya sudah tahu, oh misalnya jumlah traynya adalah 42, so you have 42, nanti tinggal kamu ngitung headnya yang di atasnya itu, di bejana atasnya itu headnya berapa, bottomnya berapa. Jadi kamu tahu berapa tinggi kolomnya itu. Ya, tray diameter, tray spacing, ya tahu. Dengan tray spacingnya itu tahu berapa jarak tiap-tiap tray. Kalau 42, maka kan kamu bisa tahu berapa tinggi kolomnya. Ya, terus kemudian size the heat exchanger, ukuran heat exchanger-nya, jadi berapa beban kondensermu, berapa beban reboilermu. Kamu mau pakai reboiler partial atau reboiler total? Kamu kapan pakai kondenser total, kapan kamu pakai kondenser parsial? Nah, itu yang perlu. Nah, itu nanti ngefek pada pengendalian prosesnya. Nah, itu banyak yang salah juga kalau sudah gitu. Ya. Nah, ini. Kemudian, nah ini contohnya. Contohnya adalah HDA example. Toluen plus hidrogen jadi benzen plus metan. Lalu benzennya jadi divinil plus hidrogen. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada reaktor, ada separation system. Jadi dia misalnya seperti ini. Kemarin ini kalkulasinya ini yang sudah saya berikan di slide yang kemarin itu. Recycle system itu. Jadi ini cuma untuk menunjukkan bagaimana dia ngatur separation systemnya ini. Ya. Jadi kalau gas dia bisa ini mau membalikkan ke sini pakai apa? Ya pakai kompresor. Ya. Dia pakai kompresor, dia balik gitu. Ini yang perlu. Kalau ini baliknya pakai apa? Ya balikannya pakai pompa kalau liquid. Gas itu bisa blower atau kompresor ya. Nah, ini adalah HDA case-nya. Kalau sudah diketahui X-nya 0,75, X-nya seperti ini, maka flash effluent-nya itu seperti ini. Ya. Ini case-nya. Jadi vapor-nya itu ketemu berapa, suhunya masuk. Lihat ini. Feed to flash-nya itu 1150 Fahrenheit. Liquid vapor-nya 100-100. Tekanannya lah, tekanan 300 PSI itu berapa ATM? Nah, ini bukan tekanan atmosferis ini ya. Bukan tekanan atmosfer. Kalau kita lihat di sini, molar flow, mol flow-nya seperti itu. Ya, mol fraksinya seperti ini. Jadi lihat di uap ini sudah tidak ada toluen, tidak ada divinil.
Ya, nah ini yang bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat dari sini HDA phase split, ya, jadi kan kita punya ini ada flash. Flashnya tadi itu yang slide sebelumnya itu, komposisinya seperti itu, ada yang dibuang, lalu ada yang dikembalikan. Nah, kemudian ini liquid separation, ternyata bensennya harus dipisahkan dari toluene dan divinyl toluennya dikembalikan karena toluennya itu adalah reaktan, reaktan toluennya. Jadi dikembalikan sama dia, hasilnya itu bensen sama divinyl. Hasilnya apa? Bensen sama divinyl memang. Sudah dipisahkan ini. Tuh. Ya kan? Ini sistemnya. Ya. Sistemnya di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat vapor recovery system, lokasinya, purge-nya, gas recycle, flash vapor, don't include one. Ya, tidak masuk salah satu ini. Oke, berarti tipenya apa? Type-nya use a second flash. Apakah second flash, condensation, gas absorption, membran. Ini kan kamu mau recover lagi vapornya atau kamu mau pakai apa? Pakai sistem membran, mau pakai sistem absorpsi. Absorpsi kan berarti vapornya kamu ambil menggunakan liquid kan gitu. Nah, pakai gas absorption, condensation, ya this depend what you want to choose. Ini sudah dikasih alternatifnya, kamu tinggal mikir. Nanti pekerjaanmu itu kamu butuh yang mana? Ya. Nah, kalau liquid to liquid recovery itu gampang. Gas to flare itu yang di-purge itu loh. Yang di-purge kan ada gasnya yang dibuang itu, misalnya metan. Akhirnya metannya yang dibakar. Ya, dibakar, gases to flare. Itu maksudnya dibakar. Nah, gas separation ya toh. Kalau flow-nya itu lebih besar 10 sampai 20 ton per day, ya, tipenya itu cryogenic distillation, PSA atau membran, ya toh. If flux reactant loss in gas bloodstream, kamu harus tangkap dengan membran, tidak boleh langsung dibakar. Ya, kalau purge-nya itu misalnya juga ada ada yang loss-nya itu besar, kamu harus pasang membran di situ, baru kemudian di recover dengan membran itu, baru kemudian dibuang flare-nya, ya. Nah, ini adalah vapor recovery system location, ya toh. Nah, ini reaktor sistem, ya. Pakai flash, kemudian ya, nah ini if degrade product distribution, dia balikkan. Ya toh, if lose valuable material, maka pasang membran terus baru di purge gitu ya. Jadi ini adalah lokasinya itu seperti ini. Ya kan? Nah, ini di flash kan. Ini akan liquid sama vapor. Nah, vapornya ini kemudian kalau dia ada produk distribution yang terdegradasi, maka dia harus dibalikkan. Ya, nah ini. Itu sama 13. Nah, yang slide berikutnya itu bicara liquid separation system for hydrocarbon. Ya, jadi kalau kamu punya hidrokarbon, kamu mesti menulis semua list dari komponen-komponen cair yang meninggalkan reaktor dan absorber. Kamu mesti data itu. Komponen cair yang meninggalkan reaktor dan absorber. Lalu kemudian dilihat nomor boiling point-nya, yang normal boiling point-nya gimana. Terus kamu mesti desain produk-produk yang diinginkan apa, dan valuable byproduct-nya itu apa. Nah, itu yang nanti kamu insert. Itu yang nanti akan diambil kan. Ya kan? Nah, perhatikan light ends. Itu adalah gas-gas yang terdissolve, yang bisa larut dari flash drum. Kalau gasnya itu bisa larut dari flash drum, maka itu dia valuable, maka kamu mesti ambil itu. Ya kan? Alternatifnya kamu pakai low pressure flash, partial condensor. Nah, itu. Ya kan? Kemudian find the best distillation sequence. Maksudnya kamu harus betul-betul memilih
sequence distilasinya itu yang paling bagus, ya kan? Itu apakah memang kamu perlu yang apa namanya open steam atau closed steam, macam-macam kan? Fractional distillation dan sebagainya, ya kan? Nah, yang lainnya bisa saja kamu menggunakan kristalisasi atau ekstraksi kalau kamu mau memisahkan liquid-liquid. Tapi kalau kristalisasi itu nanti sebagiannya jadi padat, ya. Nah, very imbalance flow, complex column. Kalau dia flow-nya tidak balance, itu kolomnya kompleks. Tapi biasanya kita kan selalu menggunakan asumsi is a steady state assumption. Jadi ya tidak mungkin flow-nya imbalance. Kalau flow-nya imbalance kan terjadi dynamic system. Berarti kan tidak sama itu nanti masuk sama keluarnya. Berarti kan tidak boleh. Padahal pendekatannya adalah steady state. Kalau memang ada imbalance flow itu nanti ceritanya lebih ruwet lagi gitu ya, tapi tidak di level ini untuk didiskusikan. Gitu. Nah ini adalah light and removal alternative. Jadi kalau kamu mau lihat di sini, kalau kamu lihat di sini, ini flash. Kalau flash lihat ya, ini masuk feednya, terus kemudian light end-nya ke atas. Ini light end itu ya biasanya vapor product yang ringan ke atas tuh biasanya. Nah, B partial condenser. Jadi kemudian sudah masuk, dia dikondensasi secara parsial. Kalau kondensasi secara parsial, maka dia akan keluar light end-nya ke sini, produknya liquid, yang balik ke sini liquid juga. Ya, itu juga bisa untuk memisahkan light end-nya, ya kan? Nah, pasteurization column ini maksudnya di sini ya sudah dia langsung light end-nya diambil dari sini. Ini pakai cooling water karena kondenser ini untuk diembunkan. Produknya tapi diambil di sini. Jadi semua diembunkan jadi liquid, lalu kemudian produknya diambil di tengah-tengah sini. Ya, so you see the difference ini B sama C, lihat itu. Ya, B sama C itu jelas sudah bedanya. Ya, nah kalau yang ini distillation column, ya kan? Nah, berarti dia pakai apa ini kalau semuanya dibalikkan sini? Ini berarti kondensornya total, bukan parsial. Dikembalikan di produknya ya diambil di tengah-tengah ini pada tray yang keberapa? Tray yang kedua dari atap, dari kolom atasnya distilasi. Nah, itu ada hitung-hitungannya itu. Kenapa? Kapan kamu pakai kondensor total, kapan kamu pakai kondensor parsial. Kamu harus bisa menemukan jawaban itu di kuliah unit operation 3. Harus bisa. When you have to use the total condenser, when you have to use the partial condenser, and why you have to use that. Nah, itu semua harus bisa kamu jawab. Jadi jangan cuma diem aja, ngitung. Jadi dari tukang ngitung nggak ngerti sebetulnya konsepnya. Nah, sekarang kalau masuk ke kondenser total atau kondenser parsial, suhunya gimana? Karena kamu pasti akan kerja dengan T-bubble dan T-Ju ini selama ini nanti untuk diseparasi ini. Nah, T-bubble dan T-Ju yang mana? Itu. Dan kenapa kok begitu? Itu kamu harus tahu. Kalau kamu enggak tahu ya sudah, eman-eman belajar unit operation 3. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Masih belum ada, Bu. Kalau enggak ada, kamu buka itu. Kamu punya video. Berarti jelas ya, ujian tengah semesternya itu adalah tugasmu, tugas yang kemarin itu ada satu orang yang enggak ngumpulkan itu ya. Apa memang sudah berhenti sekolah atau gimana ya? Ada satu yang enggak ngumpulkan ya. Oke, saya foto dulu. 1, 2, 3.
Mesti saya cek. Oke, finish. Sudah ya, nanti kita ketemu. I think I finish all my responsibility ya. Semua tugas saya di PPK sudah, tinggal saya nanti ikut koreksi ini. And then maybe I join in the capstone project, oke? Saya nanti akan nilai selesai ini ya. Saya sudah selesai tugas saya di PPK yang ngajarin kamu ini ya. Oke, thank you very much. Terima kasih, Bu. Ya, Terima makasih kasih, ya. Bu. Selamat siang ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih. Makasih Bu Niko.